Halo teman-teman semua, kembali lagi di tutorial Al-Mizan Syariah Online. Al-Mizan Syariah Online merupakan sistem komputerisasi simpan pinjam online dengan berkonsep utama pada sistem syariah dan kaidah simpan pinjam yang ada di agama Islam. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan daftar anggota baru. Sebelum masuk ke tutorial, pengertian sedikit tentang anggota. Anggota merupakan perseorangan yang melakukan aktivitas simpanan dan pengguna jasa koperasi tersebut. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke tutorial menambahkan daftar anggota baru. Kita klik 3 icon bar yang ada di pojok kiri atas, kemudian masuk ke master data. Kita bisa pilih daftar anggota. Nah, kita akan masuk pada tampilan halaman utama daftar anggota. Di sini terdapat 2 tombol, yakni kategori dan anggota baru. Untuk menambahkan daftar anggota baru, kita klik tombol biru, yakni anggota baru. Nah, secara otomatis muncul form pengisian penambahan anggota baru. Pada form pertama ada nomor anggota, terdiri dari 3 kolom, yakni kolom tanggal registrasi, kita sesuaikan dengan tanggal per registrasi anggota, kemudian nomor anggota berapa kita bisa isikan, kemudian dilanjutkan dengan nama anggota. Jika sudah, kita klik selanjutnya untuk menuju form pengisian identitas anggota. Pada form pengisian identitas anggota ini terdapat kolom nomor identitas atau KTP. Kita bisa isikan sesuai dengan ID card ataupun KTP yang dimiliki anggota baru tersebut. Kemudian isikan tanggal lahirnya sesuai dengan kartu identitas. Tempat lahir. Jenis kelamin bisa disesuaikan. Kemudian ada alamat, kota, dan kode pos. Alamat kita sesuaikan dengan kartu identitas. Kemudian kota. Untuk kode pos bisa kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir ada kolom provinsi dan nomor telepon. Bisa kita sesuaikan dan isikan dengan data anggota baru tersebut. Jika sudah, kita klik selanjutnya untuk menuju form pengisian kategori anggota. Nah, pada form pengisian kategori ini terdapat 3 kolom, yakni sektor, subsektor, dan pekerjaan. Sektor di sini dimaksudkan jika ada pembagian wilayah berdasarkan jabatan ataupun berdasarkan wilayah lainnya yang mempengaruhi data anggota tersebut bisa kita isikan di sini. Untuk sektor ini kita bisa sesuaikan, kita pilih ada cabang dan pusat, kita pilih cabang, kemudian untuk subsektornya ini bisa kita pilih di sekretaris, kemudian untuk pekerjaan ini bisa disesuaikan nantinya. Kemudian jika sudah lengkap, kita klik selanjutnya untuk mengisi ke form potongan lain anggota. Pada form potongan lain anggota ini terdapat 3 kolom, yakni potongan lain 1, 2, dan 3, yang dimaksudkan jika anggota tersebut memiliki potongan di luar dari simpanan maupun pembiayaan, bisa kita tambahkan di sini. Yang potongan tersebut nantinya akan ditagihkan langsung ke bendahara. Kemudian untuk potongan lain ini kita misalkan 50.000, kemudian untuk potongan lain 2 ini kita misalkan 30.000. Kemudian yang terakhir potongan lain ketiga kita misalkan 15.000. Nah, jika sudah, kita bisa klik simpan untuk menyimpan data anggota baru tersebut. Kita akan klik simpan yang ada di pojok bawah, kiri, kanan. Nah, anggota sudah tersimpan. Kemudian klik kembali.
Di sini data anggota baru yang telah kita masukkan tadi akan masuk di tabel daftar anggota. Nah, ini atas nama Roni sudah masuk. Pertanggal registrasi tanggal 25. Ini. Selain itu, kita bisa juga mencari anggota tersebut berdasarkan kategorinya. Kita klik kategori tampilan data. Ini bisa kita cari berdasarkan pilih kategori anggota, baik itu anggota aktif maupun tidak aktif, bisa kita sesuaikan di sini. Kemudian bisa berdasarkan sektornya, ada cabang, ada pusat, ini bisa kita sesuaikan. Kemudian bisa berdasarkan subsektornya, ada anggota, bendahara, ketua, dan sekretaris. Kemudian yang terakhir ada bisa dipilih per kategori pekerjaan dari anggota tersebut. Kita misalkan untuk kategori subsektor, sekretaris, kemudian kita klik tampilkan. Nah, di sini akan otomatis muncul data atas nama Roni sebagai subsektor sekretaris. Nah, selain itu, kita juga bisa mengedit data anggota tersebut dari yang tadinya anggota aktif menjadi anggota tidak aktif. Kita bisa edit di sini, diklik aksi bagian ganti status anggota. Nah, akan muncul pop-up seperti ini, konfirmasi ubah status. Jika sudah yakin, bisa klik ya, saya yakin atau tidak. Nah, itu bisa kita klik di sini, kita pilih ya saja. Nah, secara otomatis data anggota berdasarkan nama Ardito tadi akan hilang menjadi anggota yang tidak aktif. Nah, kita bisa menampilkan datanya berdasarkan kategori anggotanya. Ini ke anggota tidak aktif, kita klik tampilkan. Nah, ini akan muncul nama-nama anggota yang sudah tidak aktif. Nah, sekian terkait tutorial dari almizan.id ini untuk daftar anggota, penambahan daftar anggota. Nantikan tutorial-tutorial selanjutnya dari almizan.id. Sekian dan terima kasih.